Si baru nih. Beli di mana, Bro? Tes dulu. Anjir, empuk, Cuk. Oh ya, kembali lagi bersama gua Dodi di channel Tom Project. Gak kayak gitu, ulang gak? Kamu nih, ulang. Yang benernya gimana? Oke, Bro, kembali lagi di sama saya Dodi di channel Tom Project. Oke, aduh. Nah itu tadi baru benar tuh openingnya. Dia muncul dari mana? Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini kita mau nge-react lagi video on up. Oh, ongol. Oke, jadi kita mau nge-react video yang viral juga. Sebenarnya sudah lama sih kita Adalah cuman yang ini heboh. ya betul. Tapi ngomong-ngomong kursinya Baru, Bro. ya Emput. jadi kursinya ini kita ada unboxing teman-teman. Ya kan kita langsung pakai aja. Apa yang kamu beli? Katanya kemarin yang pergi beli 2,5. 25 M ya. Yes, ngeri. Jadi kita kali ini beda ya. Kita lagi nge-react sambil duduk di kursi baru. Harganya wah. Ini Berapa berapa? Ferrari, brother. Oke, jadi kita langsung saja kita react si mbak-mbak tua ini, ya kan, yang banyak musik orang, ya kan? Dan ini aduh, ada-ada aja tingkahnya. Jadi kita nggak pernah bosan ya teman-teman mau nge-react, walaupun videonya sudah lama viral, tapi kita nge-react aja. Oke. Yang pastinya ada nilai edukasi di dalamnya. Betul. Jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung quick ke video kita. Karena Juli tahu, Juli itu mantan Islam, makanya kalian tuh nggak maju-maju itu. Juli nggak mau seperti Juli dulu, nggak maju-maju. Nah oke, yang pertama dia mantan Islam teman-teman. Islam, Berarti orang yang pindah dari agama Islam keluar keluar. agama berarti murtad kan? Murtad. Oke. Ya, murtad teman-teman. Kan saya nggak mau kalian itu susah. Kasihan orang tua, apa-apa. Apalagi masuk pesantren itu, masa depan hancur. Wah. 80% masuk generasi muda Indonesia karena banyak Islam masuk pesantren, semuanya nanti pada suka ini ngebunuhin orang. Oke, 80% pemuda Indonesia masuk pesantren itu nggak boleh orang. Oke, jadi yang pertama saya mau komentari ini soal orang yang mau kepengen masuk pesantren. Jadi ini fitnah ya teman-teman. Karena kenapa? Ya maksud saya rezeki orang itu ya udah diatur, ya kan. Lantas ya kita kan bertanya di mana keberadaan Tuhan kalau kita masih membatasi apa yang dilakukan oleh orang, ya kan. Itu ya menurutku terserah dia mau masuk pesantren, ya kan, mau jadi apa. Itu semuanya sudah diatur rezekinya kayak gitu. Sudah ada jalannya masing-masing lah. Betul. Nah terus di poinnya juga statementnya tadi itu bahwa rata-rata ya Yang masuk pesantren itu keluarnya ya itu ngebunuh orang. Ini fitnah parah nih. Parah men, karena Ya kalau orang mau ngebunuh orang ya nggak harus masuk pesantren lah. iya kayak gitu. Orang masuk pesantren bunuh orang di mana, Bro? Sedangkan di pesantren orang diajarin tentang bagaimana kebaikan. Betul. Kita udah bersumber dari mana kayak gitu. Ya maksud saya kayak gini, kalaupun memang lu punya hak kayak gitu untuk mungkin ya saya nggak tahu agamanya dia apa. Yang jelas apapun agamamu, Mbak, iya itu hak lu kayak gitu. Mau ya mungkin mau mengajak orang ya kan untuk ngikut apa yang menjadi keyakinanmu, itu nggak salah menurut saya. Itu nggak salah. Tapi ya maksudnya
lu punya hak untuk mengajak orang, lu punya hak untuk memberitahu ke orang, cuman tidak dengan cara ini gitu. Ya walaupun kau memang pernah ada di posisinya, kau beragama Islam, lantas setelah itu kau keluar, dan tidak harus kau menjelek-jelekan agama Islam. Itu yang benar tuh. Iya kan? Nah ini persoalan keyakinan gitu. Ya ini mungkin cara lo untuk berdakwah mungkin. Tapi cara masing-masing ya benar. Masing-masing orang punya hak kayak gitu. Ya kan dengan cuman dengan cara yang tidak begini. Tidak begini bro. Iya kan? Caranya yang keliru lah. Nah ini lu mengusik nih, lu menelisik sejauh ini ya kan, dengan hal-hal yang menurut ya kan ini adalah fitnah kayak gitu kan. Nah ini parah banget teman-teman. Cara dakwanya yang keliru lah. Ya kayak gitu. Jadi, kita lanjut aja dulu ya. Iya cuman maksudnya kayak gini. Tadi kan udah saya bilang bahwa rezeki itu diatur Tuhan. Walaupun memang adik lu nih keluarannya dari pesantren tapi nggak punya kerja ya mungkin Ya belum rezeki. Dia belum dapat kayak itu. Mungkin usahanya kurang mungkin ya. Nggak harus lu bilang ketika dia udah keluar dari pesantren, maksudnya masuk di pesantren, keluar dari pesantren, nyari kerja nggak bisa dapat, pesantrennya nggak baik kayak gitu. Nah ini itu yang salah bro. Iya, maksudnya logikanya nih celaka berpikir. Dan sampai gara-gara udah dapat pekerjaan, dia udah dapat pekerjaan gara-gara udah masuk di pesantren. Iya, jadi dia kaitkan kayak gitu dengan apa yang dilakukan oleh sebelumnya kan. Aduh, parah banget nih. Kacau lucu. Oke, jadi banyak ya teman-teman, banyak sekali video-videonya. Tapi kita cari videonya yang lain dulu lagi. Yang lebih ekstrim aja ya. Berjamaah di masjid itu kenapa kalau orang berjamaah di masjid itu wanitanya di belakang tetapi lelaki di depan, kenapa? Ada yang tahu? Oke, jadi sebelum dia jawab, saya mau kasih sedikit pencerahan ya. Karena dia ini goblok atau gimana sih? Jadi sesuai dengan yang kami imani, yang kami yakini, ya kenapa umat Islam itu kalau sholat harus dibatasi, cowoknya harus di depan, kenapa ceweknya di belakang? Logika sederhananya kayak gini ya. Saya mau kasih analogi. Kalau misalnya dia gabung gimana sih? Coba kalian bisa jawab nggak? Iya kan? Nah itu salah satu analogi sederhana kayak gitu. Kita nih cowok. Kita nggak usah naik. Kalau kita udah bareng sama cowok, cewek maksud saya itu banyak hal yang lain yang mungkin terjadi kayak gitu. Nah itu salah satu kenapa. Nah ini sebenarnya banyak teman-teman penjelasannya di Al-Quran ada, di hadis pun ada. Ya kan? Ini sudah ada pedomannya. Kenapa harus dipisah kayak gitu? Ya kita bukan menurunkan derajat si perempuan bahwa perempuan itu harus selalu di belakang, harus apa. Cuman ini beda konteks kayak itu kan. Nah ini memang ya dari segi fisik aja memang cowok itu lebih lebih tough kayak gitu kan, lebih ini. Tapi bukan kita melihat dari sisi itu. Cuman memang harus ada pembatasan, perempuan ya harus memang di belakang. Nah di lain sisi kita harus menjaga aurat juga. Karena kalau di Islam sendiri ketika kita udah berudu dan bersentuhan itu bakal kayak itu, makanya kita diberi batasan ya kan. Dan untuk mencegah, jadi benar-benar pada saat kita sholat itu benar-benar kita khusyuk kayak itu kan, kita memang hanya fokus ke satu titik kayak itu. Nah itu sebenarnya sih alasannya. Nah kita mulai lihat jawabannya apa si dua bangkanya. Hamil semua dong. Kalau pas ruku ya. Wah. Jawabannya nggak masuk di kepala, nggak masuk di otak. Dia bertanya. Jadi saya ketawa ya, maksudnya ketawa karena kegoblokan dia kayak gitu. Goblok nih. Apakah kalau dia di depan kita langsung ngambil? Kita sholat mau sampai mau melakukan hal itu? Itu yang kan gila kayak gitu. Jadi ini potensi dia membuat sebuah video yang seperti ini yang mungkin atas kejengkelannya dia. Ya kan mungkin kita nggak tahu ya apa motif di belakang ini. Cuman
ya lu nggak harus buat sesuatu di video ya di channel YouTube-mu kayak gitu dengan hal-hal yang kontroversi seperti ini, karena akan menuai banyak komentar Ya, banyak komentar. banyak persepsi terkait hal ini kayak gitu. Apalagi yang disinggung persoalan ajaran dan agama Iya. itu bahaya coy. Nah sebenarnya kayak gini, apa yang kemudian lu imani, apa yang lu yakini, ya lu jalan Ya. gitu. Nggak harus lu musik keyakinan orang lain. kan, karena ini akan memecah belah teman-teman kita, akan diadu domba dengan hal-hal yang seperti ini parah kayak gitu ya. Tinggal ngundang dong, kalau nungging-nungging kan ngundang. Kalau betul, Kalau lu aja yang nungging dijawab depan di komen. gue gak bakalan ini dia. Dia 10 depan ini. Kalau salah, Iya. yang bagusnya gimana gitu. Kita kan nggak tahu kalau mereka itu sholat di depan wanita-wanita yang sholat di depan laki-laki itu pakai celana dalam apa enggak, kan kita nggak tahu kan. Nah jadi di sini coba deh. Anjay. Nah, Oke. kembali lagi masalah karpet. Kenapa umat muslim sholat mencium karpet? Ini contoh karpetnya ya. Ini karpetnya. Dan karpetnya itu juga itu mana ya? Nah, begini karpetnya. Nah, ini kan gambar Ka'bah. Nah, karpetnya ini harus gambar Ka'bah. Ya, kebanyakan di Ka'bah nih gambarnya. Apa tujuannya nggak apa-apa terus kita ciumin gitu. Aneh kan? Pernahkah kalian berpikir begitu? Bagaimana kalau karpet ini gambar seksi Juli? Gimana menurut kalian? Atau gambarnya Brad Pitt lagi di pantai gitu? Ada kan model baju pakai seperti kita telanjang tapi baju aja gitu. Tahu salah pokoknya Juli aja gini. Juli pakai bikini seksi gitu. Kalian mau nggak itu misalnya itu? Ini pertanyaan aja, jangan marah. Kita harus berpikir positif, oke? Sekali lagi, buat kalian yang muslim jangan marah. Atau bilang Juli tidak ada kerjaan. Atau bilang urusin aja agama lo. Terus Juli dibilang kafir, anjing, sudah peot, darahmu halal. Cepat Ya, memang- mati lo. memang Jadi kalau peot. kalian berpikir begitu, kalian tidak akan maju-maju. Iya maksudnya kayak gini, kita nggak mau musik juga. Ini persoalan akidah men, iya kan? Cuman masalahnya lu musik kasih dakwah, Iya, kayak gitu. gitu kan. Walaupun lu udah murtad, nggak harus lu musik akidah orang lain kayak gitu kan. Lu jalani aja apa yang lu yakini. Nah. Kalau menurut lu itu benar ya lu jalani, nggak harus lu musik akidah dan keyakinan orang. Dan orang Ya lain. saya sebagai orang yang mengimani Islam ya, gue terusik kayak gitu dengan Iya. kelakuan Kita pornografi. pasti tersinggung dengan hal-hal yang dia bilang. Ini kan apa ya? Oke, pakai kacamata bagus kayaknya saya kalau pakai kacamata. Yoi mantap ya. Karena saya malas gitu sih. Kayak sih. Kampret satu. Nah jadi kita lanjut react ya teman-teman untuk ya mungkin ini yang video terakhirnya dia. Yang viral. Iya. Mengapa muslim mencium karpet ketika sholat? Perlu kita ketahui karpet itu kan untuk diinjak sama kaki ya. Oke. Tapi kenapa umat muslim menciuminya ketika sholat? Apakah kalian ada jawabannya? Silakan kalau ada di komen. Oke, jadi di sini kayaknya gelap banget nih. Kayak kacamata. Kayaknya bagus banget. Nah jadi di sini teman-teman, dia nanya kenapa umat Islam itu kalau sholat harus pakai sajadah, ya bahasa kami itu sajadah, yang karpet yang tidak maksud kayak gitu. Jadi seolah-olah dia menyamain bahwa semua karpet itu sama kayak itu, berarti tidak ada bedanya dengan karpet yang lain. ya dipakai, yang misalnya dipakai di depan toilet atau karpet yang mungkin ya hal-hal yang biasa di tempat kotor, ngelap apa segala macam kayak gitu ya kan. Nah tapi di sini kita mau jelasin teman bahwa sesuatu yang sama bentuknya itu belum tentu sama fungsinya. Fungsinya sama. Nah kayak gitu. Mungkin ada analogi. Ya, contoh semisal
gelas. Iya, benar. Gelas kan tempat penampungan air, Iya, dipakai minum. dipakai untuk minum. Benar-benar. Yang satunya lagi ember. Ember. Ember tempat Bisa menampung air. menampung air dan Bisa. tidak bisa dipakai minum. Betul. Nah, Jadi jadi itu dua tempat penampung air yang beda fungsinya. benar-benar. Tapi sama bentuknya, sama-sama terbentuk dari plastik. Ya. Plastik. Nah, kayak gitu logika logika sederhananya kayak gitu. Sederhana. Jadi gue mikirnya nih bahwa dia logikanya sesat gitu kan. Karena ya oke lah, memang sajadah itu terbentuk dari ini sama dengan karpet, bahannya sama. Tapi tidak selamanya bentuk yang sama. Gue ulang lagi ya, bentuk yang sama fungsinya itu sama kayak gitu, ya kan? Sebenarnya kayak gitu. Jadi dia nyamain bahwa karpet yang kita pakai, ya kan, itu sama dengan karpet yang ada yang misalnya yang ada di tempat ruang tamu. di ruang tamu yang sering diinjak-injak orang. Nah, jadi beda konteksnya ya. Ya memang sajadah itu ya kita juga sholat betul-betul kita jaga kebersihannya juga kayak gitu. Nggak mungkin karpet yang kita injak itu yang kita pakai untuk sholat. Dan untuk sholat nggak harus pakai karpet. Nah, nggak harus pakai karpet, banyak kita bisa sholat misalnya di atas batu, atau di atas daun, di atas daun bisa bisa, cuma nggak harus karpet kayak gitu. Ya jelas tempatnya itu bersih, suci kayak gitu. Itu yang kita yakini kayak gitu. Ya kan, cuma dia persepsinya memang goblok kayak gitu. Juli juga nggak kepikir ke situ. Padahal kan di sini karpet injek-injek. Ya, lu nggak mikir ke situ karena lu nggak cari tahu goblok. Itu teman-teman, memang apa ya? Ya maksud saya ulang lagi ya bahwa kita tidak pernah melarang dia si Peot ini mau melakukan hal apapun itu ya dengan caranya dia mungkin ya ini mungkin bagian dari ya kita juga ya kita punya ulama, kita punya ustadz yang memang sering memberikan sesuatu juga ke orang lain yang memang niatannya untuk berdakwah kayak itu. Saya nggak tahu persis seperti apa agamanya dia. Ya ini mungkin caranya dia untuk berdakwah, tapi maksudnya jangan dengan cara yang ilmu lu tuh dangkal banget kayak gitu, selalu memberikan logika yang kemudian ya orang susah untuk menerima kayak gitu kan. Lu mengusik agama orang lain, kita nggak salahin lu murtad atau apa, itu hak lu kayak gitu. Cuman lu nggak harus sampai mengusik agama yang pernah lu anut kayak itu, yang pernah lu yakini gitu. Jadi memang goblok ya teman-teman. Ya jadi memang fatal sekali lah. Yang jelas teman-teman, semoga ini enggak apa ya, karena ini akan mengadu domba mengadu domba kita antara agama dan lain-lain. Karena yang saya pahami ya, semua agama pun itu yang jelas dia mengajarkan kebaikan. Kalaupun memang toh dia ya apapun agamanya si Peot ini, saya rasa bahwa dia tidak menganut ajaran-ajaran untuk bisa berbuat kebaikan gitu. Karena ya memang esensinya kita beragama ya kita harus berbuat kebaikan. Cuman kalau begini caranya dia sama sekali bukan menganut sebuah ajaran yang memberikan kebaikan gitu. Sebenarnya kalau kita mau ngikutin videonya itu panjang banget sih, teman-teman aja yang lihat nanti di YouTube ini sangat viral sekali videonya. Yang jelas semoga ini tidak ditiru juga ya kan, banyak menuai kontroversi kayak gitu. Nah kayak gitu teman-teman, semoga kedepannya kita tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini ya. Kita berhentilah untuk dari domba itu. Apa yang lu yakini lu jalani. Kita punya masing-masing punya pedoman hidup masing-masing. Lu yakini ini benar ya udah lakuin, nggak harus lu musik sama orang karena itu akan memecah belah kayak gitu. Kita sudah berhentilah dalam apa ya, perseteruan seperti ini. Kita saatnya itu bersatu kayak gitu. Walaupun konteksnya kita konteks lakum dinukum waliyadin. Artinya agamamu untuk agamamu, agamaku agama. Benar sekali. Nah kayak gitu ya teman-teman. Yang jelas setiap apa yang kita yakini yang jelas ada dasar pengetahuan juga. Dia nggak harus sedangkan ini. Gue nggak larang lu musik terserah, yang jelas lu pakai ilmu juga. Dia harus lu ngejustice berdasarkan pengalaman lu itu parah banget.
Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini aja video reaction kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan semoga ini tidak terjadi lagi di generasi-generasi selanjutnya. Oke, kita akhiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Terus dukung kita karena kalian kita semangat berkarya. Oke, goodbye. Kita ketemu di next video. Bye bye.